Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, Kiai Khalil Bangkalan merupakan ulama karismatik di negara Indonesia. Berbagai karomah beliau miliki. Di antara karomah yang jarang orang ketahui di antaranya: 1. Melawan penjajah dengan caranya sendiri. Hidup di zaman kolonial menjadikan kehidupan Kiai Khalil juga tak lepas dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Dengan caranya sendiri, Kiai Khalil melakukan perlawanan kepada penjajah. Cara utama yang dilakukan adalah melalui bidang pendidikan. Melalui jalur ini, Kiai Khalil menyampaikan pemimpin yang berilmu, berwawasan, teguh, dan berintegritas tinggi, baik kepada agama maupun bangsa. Dalam melawan penjajah, beliau juga tidak melakukan perlawanan secara terbuka kepada mereka, tetapi beliau lebih banyak berada di belakang layar. Semisal, Kiai Khalil tak segan memberi suwuk atau mengisi kekuatan batin atau tenaga dalam kepada para pejuang. Ia juga tak keberatan pesantrennya dijadikan sebagai tempat bersembunyi para pejuang. 2. Pintu penjara rusak. Suatu ketika terdapat beberapa pejuang dari Jawa yang bersembunyi di kompleks pesantren Demangan. Tentara penjajah mencium hal ini. Dengan mengarahkan tentara yang cukup, mereka mengaduk-ngaduk kompleks pesantren. Mereka begitu yakin para pejuang bersembunyi di pesantren tersebut. Karena itu mereka merasa sangat marah ketika tidak menemukan apa-apa. Karena jengkel, akhirnya mereka menahan Kiai Khalil. Mereka berharap dengan ditahannya Kiai Khalil yang sudah sepuh itu, para penjajah mau menyerahkan diri. Tapi apa yang terjadi? Bukan pejuang yang menyerahkan diri, malah penjajah dipusingkan berbagai kejadian yang tak mereka mengerti. Mula-mula, semua pintu tahanan tak bisa ditutup ketika Kiai Khalil dimasukkan ke dalam tahanan. Ini membuat mereka harus berjaga siang dan malam, kalau tak ingin tahanan yang lain melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang berbagai penjuru Pulau Madura, bahkan juga dari Jawa, berdatangan untuk menjenguk dan mengirim makanan kepada Kiai Khalil. Tentu saja, hal itu memusingkan pihak penjajah. Akhirnya mereka mengeluarkan larangan untuk mengunjungi Kiai Khalil. Tapi larangan ini juga tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat yang berbondong-bondong itu malah berkerumun, berjejal di sekitar rumah tahanan. Bahkan ada yang meminta ikut ditahan bersama Kiai Khalil. Daripada dipusingkan dengan hal-hal yang tak bisa dimengerti, pihak penjajah akhirnya melepaskan Kiai Khalil begitu saja. 3. Tertawa keras ketika sholat. Di dalam sholat jamaah yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Khalil dididik, Khalil tertawa cukup keras sehingga teman-temannya takut kalau kiai akan marah terhadap ulahnya. Dugaan mereka tidak keliru. Ketika sholat selesai, sang kiai segera menginterogasi dan menyalahkan Khalil, serta menanyakan mengapa selama sholat berlangsung dia lepas kontrol dan tertawa keras-keras. Ternyata Khalil terus tertawa meskipun sang kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya, Kiai Khalil menjawab bahwa ketika sholat jamaah tengah berlangsung, dia melihat sebuah berkat di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu atas sholat yang dipimpin tersebut. Apalagi ketika dia ingat bahwa selama sholat berlangsung, dia memang sedang kepikiran dan tergesa-gesa untuk menghadiri keduren, sehingga mengakibatkan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Meskipun sebagian besar santri memahami bahwa hanya seorang walilah yang dapat mengetahui status kewalian seorang wali yang lain,
Namun anekdot ini tersebar luas di kalangan komunitas pesantren. 4. Meminta didoakan cepat kaya. Kiai Khalil memang hampir tak pernah menolak orang-orang yang datang kepadanya untuk urusan apapun. Suatu hari seorang Tionghoa yang dikenal dengan panggilan Koh Bung Fat datang menghadap Kiai Khalil. "Kiai, saya mohon didoakan agar cepat kaya. Saya sudah bosan hidup miskin terus." Kiai Khalil memintanya untuk mendekat. Begitu mendekat, Kiai Khalil meraih kepalanya dan memegang erat-erat. "Saatu lisanatan, hoang boang, boing boing, pak uang buang nuang. Tur kecetur, salang kecetur, sugih sugih sugih," ucap Kiai Khalil sambil memegang kepala Koh Bung Fat. Tak ada yang mengerti maksudnya. Namun kata tanpa makna itu benar-benar bisa mengubah kehidupan Koh Bung Fat. Saat itu, Koh Bung Fat menjadi pengusaha yang kaya raya. Suatu ketika, Kiai Khalil memanggil Abdullah, salah seorang santrinya yang dikenal sangat miskin. "Abdullah, kamu pergi haji tahun ini ya," kata Kiai Khalil. Perintah Kiai Khalil itu tentu amat membingungkan Abdullah. Bagaimana ia bisa pergi haji kalau untuk makan sehari-hari saja teramat susah? Namun demikian, ini adalah perintah gurunya. "Ya, Kiai," jawab terbata-bata sambil mengangguk berkali-kali. Di waktu yang lain, Kiai Khalil memanggil Zaid, santrinya juga, yang berasal dari keluarga berada. "Zaid, kamu segera pergi haji ya," kata Kiai Khalil. Meski dari keluarga berada, bagi Zaid untuk pergi haji harus dipikirkan 1000 kali. Sebab, selain ongkos pergi haji tidak sedikit, juga perjalanannya ke tanah Arab cukup berat. Karena itu Zaid menjawab, "Saya tidak cukup mampu untuk berhaji, Kiai." Di kemudian hari, Abdullah benar-benar bisa pergi haji berkali-kali. Sebanyak anggukan kepala ketika menjawab perintah Kiai Khalil. Subhanallah. Abdullah pergi haji pada tahun itu juga. Sementara Zaid hingga akhir hayatnya tak pernah mampu menunaikan ibadah haji. 5. Wanita mengeluhkan penyakitnya. Kebanyakan tingkah laku Kiai Khalil yang misterius memang baru terpecah beberapa saat kemudian. Tapi ada juga tindak tanduknya yang tak bisa dimengerti sama sekali. Misalnya, ketika seorang wanita datang kepada Kiai Khalil. Tiba-tiba Kiai Khalil memanggil wanita itu sambil menyebut dengan nada berteriak nama alat vital laki-laki dan perempuan dalam bahasa Madura. Tentu saja, ucapnya tersebut mengagetkan. Kiai kok ngomong saru, tak senonoh. Tapi ternyata wanita itu tiba-tiba sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.